sampah itu sudah menjadi persoalan yang cukup krusial saat ini di Indonesia. Pertama itu disebabkan bahwa mindset kita tentang sampah itu masih konvensional, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama atau tanggung jawab pemerintah. Sehingga begitu masyarakat sudah membayar iuran, maka dianggap selesailah semua persoalan sampah ini. Padahal sampah ini seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Itu menurut saya. Dalam artian bahwa pemerintah tidak sanggup mengurus sampah itu sendirian. Karena keterbatasan anggaran dan lahan. Manusia semakin bertambah, produksi semakin meningkat, sampah semakin tinggi. Sebenarnya membeli sampah itu bukan utama, tapi kita sebenarnya edukasi masyarakat agar bisa melindungi alam. Karena sekarang kita lihatlah seperti apa sampah di mana-mana. Tempat sampah kita itu besar, tapi sebenarnya fisiknya nggak ada, kan begitu. Ya kalau menurut saya sih tidak sulit ya, tergantung kemauan gitu loh. Kalau kita mau pasti kita bisa. Pengolahan sampah kita itu belum maksimal. Itu yang saya mau katakan, bahwa pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya. Walaupun infrastruktur itu belum maksimal. Tetapi yang menjadi keprihatinan saya adalah bahwa pemerintah di tingkat kelurahan atau kecamatan juga menjadikan ini semacam objek. Sampah ini, objek untuk mengkapitalisasi ya penghasilan dari sektor ini untuk kepentingan pribadi-pribadi. Ini saya kira salah, sehingga akhirnya apa? Terjadi penumpukan, terjadi persoalan. Ini yang harus kita rubah mindsetnya, ini yang harus kita rubah sistemnya. Sebenarnya pemerintah kan regulator, dia membuat satu regulasi. Regulasinya misalnya yang saya tawarkan misalnya, bahwa insentif untuk pengolahan sampah ini jangan lagi di TPA semua. Sekarang kan kalau insentif itu semuanya di TPA, automatically mindsetnya pengelola atau pelaksana bahwa buanglah sampah sebanyak-banyaknya di TPA, maka dapatlah tipping fee yang besar. Bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga saya hormati, saya hargai, saya malah mendukung mereka untuk melakukan pemilahan. Tujuannya bukan hanya untuk rumahnya bersih, tetapi juga tujuannya adalah membangun habits baru, perilaku baru buat anak-anak mereka. Bahwa segala sesuatu yang selesai mereka gunakan masih bisa mereka hargai. Nah seperti ini lokasi kita, proses pilah. Jadi OB-OB penghuni datang, kita pilah, kita taruh sesuai jenisnya, ya kan? Nah, ini sudah terpilah, semua jenis sampahnya dikelola dengan baik. Jadi sebenarnya ini kenapa ini menjadi tujuan kita ya dalam pengolahan ini. Sebenarnya kalau kita terangkan secara runut ya, samping itu menyelamatkan alam, kemudian membuka lapangan pekerjaan alternatif, kemudian mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih aware lagi ke lingkungan. Karena kita ini saat ini kan tanah subur, tanam-tanaman beraneka ragam. Tapi bagaimana untuk merawatnya, memaintenance-nya? Harus kita selamatkan sampah melalui apa? Pilah sampah dari rumah. Sebenarnya kalau dilihat secara kesannya ya, jadi memang waktu pertama orang beranggapan apa ini, kan begitu. Bank sampah digital gitu kan. Sama halnya seperti Gojek konvensional menjadi Gojek yang online ya.
Sampah ini sebenarnya tidak habis, selalu ada. Katakanlah satu orang pasti akan menghasilkan sampah itu minimal itu 2 kilo. Katakan jumlah penduduk kita 270 juta sekian. Nah bayangkan menampungnya, ya kan gitu. Memang pertama yang kendala kita adalah penolakan. Penolakan itu bukan sebenarnya menjadi salah mereka, tapi memang karena kita negara kita ini udah berumur 74 tahun. Tapi kan yang diturunkan adalah metode pembuangan sampah yang ini ya tradisional, dikubur, dibakar. Nah, ternyata tidak dilakukan secara komprehensif ya, tapi tidak mengganggu lingkungan kan gitu. Itu yang kendalanya. Jangan kita berpikir semua sampah ini harus di TPA gitu loh. Yang organik-organik itu kita nggak nyangka ya, saya baca data bahwa kita nomor 2 pembuang sisa makanan terbesar di dunia. Katanya kita impor kekurangan beras dari luar negeri. Tapi ternyata 30% itu ada di TPA. Jadi rancu gitu menurut saya. Sisi lain kita impor tapi hasil yang kita impor kita buang lagi di TPA. Ini kan nggak benar ini. Jadi Montres ini di awal tahun pertama dia hadir, tidak terfokus kepada bagaimana mendapatkan ekosistem bisnisnya gitu. Di awal-awal kami lebih banyak setahun sampai 1,5 tahun lah saya katakan, mengedukasi sebenarnya. Ada tahapan-tahapan dalam pada sosialisasi ini. Mulai pertama bagaimana menarik hati mereka, apa itu? Keliling-keliling itu tiap hari pakai toa itu. Ada ajakan untuk berpartisipasi. Montres. Sekarang jangan buang sampah Anda. Ayo kumpulkan, masukkan ke ATM sampah kami, dapatkan uangnya. Mari kita bersihkan Jakarta. Jakarta bebas sampah, lingkungan bersih, hidup lebih nyaman. Bersih pasti untung. Efektivitasnya sangat tinggi ya dalam edukasi dengan secara digital ini ya. Karena kalau misalnya dengan media-media konvensional atau dengan pola-pola konvensional seperti yang kita saksikan saja ya, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup udah berapa puluh tahun hadir di negara ini. Sudah berapa juta program yang mereka lakukan untuk edukasi sosialisasi mengenai pemilahan sampah. Tetapi hingga detik ini saya kira dengan metode konvensional seperti itu belum terasa masif dan belum menyentuh semua masyarakat. Kalau kita lihat ke depannya sih sepertinya ya menguntungkan ya. Masalahnya kan kita di sini tidak perlu membawa barang kita ke tempat montas. Jadi mereka yang berkunjung ke sini dan ngambil barang dari sini, terus penimbangan pun ada di sini. 20 pas ya. Jadi untuk kedepannya mungkin ya menguntungkan lah untuk kita. Jadi kita nggak banyak keluar biaya buat transport. Misalkan kita mau jual gitu kan, jadi mereka sendiri yang datang ke bank sampah kami. Jadi di aplikasi ini kita banyak keuntungan. Jadi kita bisa langsung timbang, bisa langsung bayar gitu kan. Terus kita bayarnya pun pakai scan barcode ya, jadi kita nggak langsung bersentuhan. Jadi kita mengurangi karena saat ini masih pandemi seperti itu, jadi kita mengurangi ya penularan COVID gitulah, COVID-19. Zaman modern seperti ini ya, banyak yang gadget lah, misalnya kita banyak main gadget kan di sini kan, handphone dan segala macam. Nah disitulah, jadi kita bisa mempergunakan handphone kita itu untuk menghasilkan sesuatu gitu kan. Jadi nggak sekedar kita hanya bermain-main, jadi
dari handphone itu pun kita bisa menghasilkan uang seperti itu. Persoalannya mungkin lebih ke edukasi ke masyarakat gitu ya. Jadi edukasi ke masyarakat, bagaimana sih masyarakat itu bisa memilah sampah langsung pada tempatnya. Jadi kita bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di rumah gitu kan. Jadi seperti itu. Kita mungkin masih agak kesulitan mengarah ke situ. Bahwa sampah itu terus menerus itu dihasilkan oleh orang, masyarakat. Jadi ketika berhenti, tidak continue membawa sampah tersebut ke bank sampah, bukan berarti sampahnya sudah mulai tertangani, tidak. Yang masalahnya adalah masyarakat tidak memilahnya, kemudian ya tertumpuk kan. Biasanya saat ini kan martabatnya sampah ini belum naik kayak gitu. Kita punya Mon TPS. Mon TPS ini armada kita yang akan keliling, bahkan lokasi terdekat gitu. Jadi bisa kita lihat posisi kita di mana saat ini. Saya mau jual sampah ini. Nah, kita lihat map di mana gitu. Nanti akan muncul bank-bank sampah unik. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kenapa saya menginginkan? Karena saat ini zamannya udah zaman teknologi 4.0. Mau nggak mau, siap nggak siap, harus mengikuti. Jadi, mau orang tua kita yang awalnya nggak mau menggunakan teknologi, sekarang akhirnya mau. Karena begini, pengepul saat ini ya polanya konvensional, tradisional. Tapi kan sekarang kan perusahaan juga dalam screening sampah-sampah ini kan sudah mulai pakai teknologi. Apa aja yang di aplikasi ini? Sangat banyak sekali. Nah, ini untuk barang-barangnya, ada yang besi, ada yang kaleng, secara rigid dan seterusnya. Fiturnya itu cukup lengkap, sangat lengkap saya katakan. Yang pertama, jenis barang, harga yang transparan. Katakanlah sudah transaksi 603 sekian. Nah, penjual namanya Aji, ada lengkap di sini. Kemudian lokasinya di mana, kemudian jamnya, berapa nominalnya, dan lagi barang-barangnya, jenis sampahnya ini kan. Kemudian penggunaan uangnya ketika sudah mentransaksi, bisa bayar BPJS, bayar token, bayar pulsa, bayar listrik, dan yang lain-lain. Jadi nanti bisa juga ditarik uangnya. Jadi misalnya mau tarik pakai apa? Bank BNI atau BCA itu BCA. Saya kira dengan sistem teknologi ini kan bisa lebih cepat menginformasikan sesuatu ya. Contoh, saya nggak mau sebut nama produknya. Misalnya kalau udah sampai 1000 botol dikumpulin botolnya, kemudian dia kasihkan lagi gift misalnya 3 botol minuman gratis dikirim ke rumah. Saya kira yang ngumpul-ngumpulkan itu juga menarik bagi dia. Bukan di sisi duitnya aja ya, misalnya dikumpulkan dapat duit, poin segala macam. Tapi kan ada penghargaan ya dari si produsen kepada konsumen, loyalitasnya yang sangat tinggi. Dia berikan gift kan wajar saya kira. Nah, di sini kan dijelaskan siapa pembeli, siapa penjual kan. Iya. Nah, bertanggal berapa jumlah dananya. Nah, di sini untuk melihat detail barangnya sangat mudah. Nah, di sini udah ada kaleng, mamin, berapa kilo, berapa nominal pembayarannya, kurang lebih seperti itu. Jadi semua sudah terdata. Iya, masalahnya kan mereka masih berpikir bahwa kalau kita ngumpulin sampah itu kita sama dengan pemulung seperti itu kan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu kalau kita bisa milah sampah di tempatnya langsung, misalkan di rumah tangga gitu kan. Jadi itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi ibu-ibu rumah tangga tersebut. Jadi kan kita sistemnya pun ada tabungan,
Jadi kan nanti kita keliling ambil, ada berapapun kita catat kilonya berapa, dan nanti di situ ditabung. Nah, nanti terserah si nasabah ini mau mengambilnya kapan. Ya Pak. Oh nimbang Pak. Ya. Ini ember campurannya Pak. Ya. Menurut saya sih lebih menguntungkan yang kotor ya Pak. Jadi di dalam kotor itu kan yang gabruk itu dia terselip barang-barang yang emang berharga ekonomis tinggi gitu loh Pak. Jadi kita disitulah gunanya kita memilah sampah itu. Jadi kita pisahin barang yang mana yang harganya tinggi, mana yang harganya rendah. Jadi disitulah keuntungan kita. Ini contoh multi layer nih, multi layer. 2 jenis dia. Jenis pertamanya ada aluminium foil. Karena dia bermacam-macam layer, maka ketika diprosesnya susah. Mau jadi apa? Yang ada yang memanfaatkannya dengan pemanasan segala macam, mengambil aluminiumnya dulu. Plastiknya jadi apa? Jadi sampah lagi. Kawan-kawan pelaku packaging harusnya mulai sekarang berpikir bahwa ada satu produk packaging mereka yang bisa menggantikan ini gitu. Sebenarnya harga-harga kemasan atau harga-harga daur ulang ini kan mahal sebenarnya di luar negeri. Persoalannya satu, pengolahannya tidak mengikuti standar ILO sistemnya. Misalnya bahwa orang yang dipekerjakan itu harus bergaji UMR, ya, tidak memperdagangkan anak. Ya kan begitu-begitu aturan internasional nih. Tapi kalau kita lihat di Bantar Gebang kan ini semua terjadi nih. Atau di TPA lain. Sehingga ini tidak bisa mengangkat harga cacahan plastik kita di tingkat dunia. Kalau seandainya sistem Montrach ini berlaku, hadir di tingkat masyarakat semuanya, maka yang pertama adalah kita membangun sistem bahwa sampah didapat dari masyarakat. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur dan segala peraturan yang ada itu kita ikutin. Industri kita pendaur maka akan dilabel nih, ya, sama internasional bahwa memenuhi semua kriteria itu, maka akan dikasihkan harga yang lebih baik lagi kan. Ini yang kita harap. Dan bagi pelaku atau user-user ataupun rumah tangga yang melakukan pemilahan ini nih, insentifnya akan semakin bertambah. Contoh, sekarang dari rumah kita bayar iuran 25.000 sebulan untuk sampah misalnya. Kalau kita memilah dapat 50.000, untung mana gitu? Ya kan? Walaupun kecil cuma 50.000 nggak kerasa sama kita. Saya kadang-kadang bingung lihat masyarakat ketika disuruh membayar 25.000 ke pengelola sampah agak keberatan. Tapi ketika dikasih 50.000 dengan cara memilah sampah, nggak mau gitu. Yang mana yang kita mau? Untuk di Jabodetabek yang udah kami lakukan selama 2 tahun ini, rata-rata kita itu 1 minggu itu 20 ton. Jadi kira-kira hampir mencapai 100 ton lah sekarang sebulan untuk hasil collecting sampah kita. Masih kecil itu. Kalau saya perhatikan masih kecil, dengan tingkat aktivitas masyarakatnya kira-kira dari 52.000 yang mendownload itu ya, seluruh itu ya, itu sekitar 12.000 orang. Jadi masih kecil, 20%-an lebih baru yang beraktivitas dari Montrach ini. Ayo kumpulkan, masukkan ke ATM sampah kami, dapatkan uangnya, mari kita bersihkan. Ekosistem yang kita bangun untuk kedepannya, partisipasi masyarakat. Artinya berpartisipasi itu tidak hanya tentang hal-hal yang nilainya, tapi kita berpartisipasi bahwa bagaimana kita menyelamatkan Indonesia ini bebas dari sampah. Mulai dilakukan dari keluarga, pendidikan. Kemudian kota internet. Indikator kesuksesan kita mampu mengubah habit masyarakat yang pertama adalah sudah melakukan pilah sampah dari rumah. Anak-anaknya juga sudah paham sampah itu bermanfaat.
otomatis lanjut ke sekolah dia akan ngerti dia cara menangani sampah. Kemudian yang kedua ini adalah sudah bisa menjadi pahlawan-pahlawan kebersihan untuk diri sendiri, untuk lingkungan maupun di mana bekerja ya baik di perkantoran, di swasta, di pemerintahan itu. Yang ketiga teknologi. Nah, ketika aware teknologi perubahan untuk yang bermanfaat ya, untuk hal yang baik ya, tentu ini akan berjalan dengan lancar. Ini indikator-indikatornya itu. Kita dari Montres pergeseran habit cara buang sampah, pilah sampah, ya kan? Pilah sampah ini harus diajari sejak dini. Jadi ketika udah paham betul, udah besar, karakternya udah luar biasa, makanya disebut pemerintah revolusi mental, ya kan? Nah, jadi kita mendukung program pemerintah, kita harus melakukan revolusi mental. Mentalnya apa? Untuk Montres khususnya dalam masalah penanganan sampah. Seperti itu. Jadi saya juga berorientasi membantu atau mendukung aktivitas teman-teman di hilir. Dalam artian pembangkit listrik tenaga sampah, jadi waste to energy atau waste to apa segala macam, saya mendukung itu. Karena keprihatinan saya kepada kondisi ini, karena saya yakin mereka sekarang nggak bisa beraktivitas dengan baik. Nggak mungkin jalan itu proyek-proyek itu kan. Di kota mana ada sampah berapa banyak jumlahnya dan kondisinya bagaimana, apakah moisture-nya sekian persen, berapa persen, saya bisa sampai datanya, sehingga apakah cocok untuk mereka itu membangun pembangkit listrik di sana. Itu yang saya harapkan, yang saya bangun sekarang ini untuk ditujuan juga di sana nanti bisa membantu kawan-kawan di industri hilir.